Dan yang menarik ini kimia diminati oleh eh, calon mahasiswa dari luar negeri. Kami S2 Kimia mempunyai keunikan yang berbeda dengan S2 Kimia yang ada di perguruan tinggi yang lain. Mari bergabung bersama S2 Kimia. Kece Radio, your easy listening station. Halo Kece People, apa kabar? Sehat? Nah, pastinya sehat ya. Kita pakai seragam nih, seragam Kece Media. Nah, kali ini saya masih di program Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan ngobrol dengan ketua program studi baru yang ada di Pasca Sarjana ini. Ada Profesor Dr. Nuni Herdiastuti MSI selaku ketua program studi S2 Kimia, prodinya baru. Nah, kita kulik informasi ya dari Prof. Nuni supaya nanti Kece People bisa tahu lebih dalam, lebih jauh dan bisa mempersiapkan diri untuk daftar di S2 Kimia Pasca Sarjana UNESA. Kita sapa dulu Prof. Nuni. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Mas. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya Prof? Alhamdulillah Mas. Sudah bisa bertemu dengan mahasiswa, aktivitas sudah hampir kembali normal lagi. Bagaimana perasaannya Prof. Nuni? Bahagia karena sudah ketemu dengan mahasiswa kembali, tidak secara maya lagi, jadi benar-benar bisa bertatap muka meskipun belum semua ya, Mas, baru angkatan 2021, tapi alhamdulillah sudah mahasiswa pun juga sudah bahagia rasanya. Sudah mengobati rasa rindu berkuliah di kampus lagi, 2 tahun tidak pernah bertemu. Hanya betul. Via laptop Zoom saja, cuma lihat Google di Meet. laptop ya. Iya, alhamdulillah. Semoga secepatnya bisa kembali normal lagi ya, Prof. Amin, amin, insya Allah. Oke. Nah, Kece People, saya akan ngobrol mengenai program studi S2 Kimia yang notabene program studi baru di UNESA ini. Tapi kalau S1-nya sudah lama ya, Prof. Ya, di FMIPA sudah lama. Sangat lama. Tapi untuk S2-nya baru dibuka tahun ajaran 2022-2023 ya, Prof. Betul, iya. Nah, untuk gelombang 1 kan sudah dibuka pendaftarannya, Prof. Bagaimana antusiasme calon mahasiswa ketika program studi S2 ini dibuka, Prof? Iya, terima kasih Mas. Ini memang program studi yang baru yang ada di Pasca Sarjana. Izinnya juga baru keluar Maret yang lalu ya, tahun 2022 ini. Tapi alhamdulillah ini sudah masuk gelombang kedua untuk pendaftaran ya. Saya awalnya pesimis tapi alhamdulillah ternyata sudah mendapat mahasiswa untuk S2 Kimia. Insya Allah ini sudah ada 5 orang yang mendaftar. Luar biasa. Ya. Dan yang menarik ini kimia diminati oleh calon mahasiswa dari luar negeri meskipun dari Timur Leste. Wah. Ada 2 orang yang kebetulan ada di BPOM itu tertarik untuk masuk di S2 Kimia ini yang ada di UNESA, yang ada di UNESA. Jadi alhamdulillah luar biasa. Dari dalam dan juga dari luar negeri, dari Timur Leste ya. Betul. Oke, luar biasa. Jadi semoga nanti di gelombang 2, gelombang 3 mudah-mudahan masih bertambah lagi ya, karena kan ini juga ada wisuda yang berikutnya ini ya. Ini yang fresh graduate juga antusias masuk ke S2 Kimia. S2 Kimia. Ya, mudah-mudahan jadi lebih baik nanti. Nah, setelah menonton video ini, teman-teman bisa mempersiapkan diri lebih matang lagi, Prof, untuk bisa masuk di prodi S2 Kimia ini. Nah, Mas, terkait mahasiswa yang ingin masuk di program studi S2 Kimia, latar belakang pendidikannya harus apa, Prof? Apakah dari pendidikan pun bisa? Karena notabene S2 Kimia kan prodi murni ya, Prof. Seperti apa? Iya. Untuk S2 Kimia ini memang kalau di MIPA ini baru yang pertama ya, yang S2 murni begitu artinya. Ada yang lain kan masih pendidikan biologi yang baru dibuka tahun kemarin. Kami membuka kesempatan kepada seluruh calon mahasiswa
dari berbagai latar belakang, artinya baik pendidikan maupun non pendidikan. Jadi kalau dari kimia bisa dari pendidikan kimia juga masuk, otomatis yang kimia juga bisa masuk. Bahkan kami membuka peluang juga bagi biologi, fisika, pendidikan sains, yang S1 sains dan juga prodi gizi, kemudian bahkan teknik kimia, kedokteran itu bisa masuk ke S2 kimia. Iya. Jadi memang terbuka tapi yang satu rumpun ilmunya betul, ya, Bro. Betul, memang tidak bisa semua jurusan karena kita lebih spesifik ke kimia ya. Jadi yang mengarah ke kimia. Mengarah ke kimia. Jadi dari jurusan fisika, biologi bisa, yang MIPA masih serumpun kemipaan. Iya, ke IPA ya. Ke IPA-an. Iya, betul. Jadi tidak semua jurusan bisa masuk ya Kece People yang serumpun dengan ke IPA-annya itu. Kemudian gambaran perkuliahan ke depannya seperti apa, Prof Nuni? Ini meskipun prodi baru ya, kita baru akan terlaksana semester depan, tetapi kami sudah merancang terkait dengan perkuliahan. Artinya mahasiswa S2 kimia mungkin sama dengan yang lainnya harus menempuh 36 SKS yang nanti kita bagi terkait dengan teori selama 2 semester. Setelah itu mahasiswa akan melakukan penelitian karena ini kan mahasiswa murni, jadi harus mengambil data di laboratorium. Jadi akan melakukan penelitian di lab selama 1 sampai 2 semester. Dan kami akan berupaya untuk membimbing dan mendorong mahasiswa supaya nanti bisa lulus tepat waktu. Rata-rata bisa ditempuh dalam waktu berapa tahun, Bro? Kalau secara normal yang ada di ini kita sampaikan 4 semester atau 2 tahun. Tapi kami akan berupaya karena mahasiswanya juga antusias kan dari S1 kimia yang alhamdulillah yang cum laude masuk ke ke S2 kimia ini mereka sudah semangat, Bu nanti bisa lulus 3 semester. Kami mendukung sepenuhnya untuk bisa lulus 3 semester. Kalau memang memungkinkan, semua sudah dipersiapkan dengan baik, tidak ada hambatan, insya Allah bisa lulus 3 semester. Amin. Bergantung mahasiswa masing-masing ya, Bu. Iya, karena di ininya sudah kita program tidak sampai memungkinkan mahasiswa itu lulusnya itu 3 semester itu memungkinkan. Iya, tinggal semangatnya bagaimana. Nah, itu tinggal semangatnya bagaimana. Jadi 3 semester pun bisa. 4 semester pun bisa. Tapi kalau bisa jangan sampai lebih dari 4 semester ya Kece People. Itu harapannya seperti itu. Baik. Kemudian syarat umum, Prof. Yang harus dipersiapkan apa saja ketika ingin mendaftar menjadi bagian dari program studi S2 kimia ini? Iya. Sama dengan yang lainnya ya Mas, untuk masuk ke S2 khususnya di pasca sarjana ini harus yang jelas ijazah seperti latar belakang tadi pendidikannya. Lulus S1 dulu. Lulus S1 yang sudah kita sampaikan tadi. Kemudian ada TOEFL yang harus dipenuhi. Kemudian ada rekomendasi dari 2 orang apakah itu atasannya ataukah dosen pembimbingnya dulu. Nah, itu yang artinya tahu latar belakang dari mahasiswa yang bersangkutan. Kemudian ada gambaran tesis nanti yang akan disampaikan. Jadi itu nanti meskipun mungkin masih berubah tapi dia sudah punya rancangan untuk tesisnya. Iya, dan juga publikasi ilmiah kemarin yang sudah dilakukan pada saat S1 atau sebelum masuk ke S2 ini. Jadi itu, gambarannya seperti itu untuk syarat-syarat yang harus dipersiapkan ya Kece People. S2. Mulai sekarang sudah dipersiapkan ya. Oke. Kemudian keunggulan dari program studi S2 kimia yang ada di UNESA ini seperti apa, Pak? Ya. Kita tidak menutup mata bahwa S2 kimia itu ada di perguruan tinggi yang lain dan usianya jauh lebih lama begitu ya. Tetapi kita dituntut untuk mengeluarkan sesuatu yang berbeda yang menjadi keunikan atau kespesifikan dari S2 yang ada di UNESA, S2 kimia yang ada di UNESA. Jadi kita menekankan kepada lulusan yang nantinya berjiwa entrepreneur. Tapi tetap dengan penguasaan materi kimia yang cukup bagus
dan keterampilan manajerial yang kuat. Itu yang mungkin kita sampaikan ke teman-teman yang lain bahwa ini berbeda dengan yang lainnya ya. Jadi kan sekarang memang dituntut semuanya menjadi seorang wirausahawan, tetapi di sini harus yang berbasis kimia. Iya. Dan di samping itu kan lulusannya nanti bisa menjadi seorang peneliti, bisa menjadi seorang pendidik, artinya bisa melanjutkan studi ke S3. Ya, kita bekali seperti itu. Bisa menjadi seorang entrepreneur seperti yang saya sampaikan tadi, dan juga nantinya karena kimia murni basisnya kan ke industri, jadi itu nanti masuknya ke sebagai quality control yang ada di industri. Nah, untuk gelar akademiknya nanti karena ini prodi murni, kalau yang pendidikan kan MPD, Magister Pendidikan, Prof. Kalau yang kalau murni Magister Sains ya, MSI ya, MSI ya. ya. Nah, itu gelar akademik nanti yang jadi diperoleh. Itu mungkin sesuatu yang agak berbeda yang di sini ya. Iya. Jadi kan kalau yang Magister Pendidikan semuanya MPD ya, Pak. Ya. Kalau yang murni kita yang ada kimia MSI. ini MSI, iya, Magister betul. of Science. Nah, GC People keren. Kemudian untuk fasilitas dan sarana prasarananya di prodi S2 kimia ini seperti apa? Nuni? Untuk perkuliahan atau proses belajar di 2 semester pertama mungkin kita laksanakan di gedung pasca sarjana yang ada di Lidah ini. Ya, jadi terpusat satu gedung ya, Bro? Iya, kita lihat kita sudah diberikan ruang dan sebagainya, semua sudah ada sarana prasarana sesuai yang sudah ditentukan oleh pasca. Tetapi karena ini yang membedakan mahasiswa kimia itu harus melakukan research. Nah, itu bisa dilaksanakan di S1 yang di jurusan kimia yang ada di kampus Ketintang. Di FMIPA ya. Iya, karena di sana ada fasilitas laboratorium yang cukup lengkap dengan instrumen yang sudah bagus ya. Iya, di FMIPA. Bisa mencukupi untuk proses pembelajaran atau research bagi seorang magister sains di kimia. Ya. Jadi sudah tergambar seperti itu perkuliahannya ya, Prof. 1 semester untuk teori di kampus belajar dan mungkin yang lain untuk riset-riset dan lain sebagainya. Nah, tadi kita di awal sudah membahas mengenai syarat masuknya, Prof. Nah, kalau syarat lulusnya, mahasiswa harus memenuhi aspek apa saja, Prof? Nah, kalau untuk kelulusan tadi bisa ditempuh, kita berharap ya kalau sesuai dengan yang ada di kurikulum kita bisa 4 semester tadi ya. Nah, itu ya Pak pasti kalau mahasiswa bisa lulus menyelesaikan menyelesaikan tesisnya. Tesisnya kemudian dia harus membuat artikel yang harus dipublikasi. Nah, itu sudah menjadi sesuatu hal yang sudah biasa ya di jurusan kimia di S1-nya mahasiswa sudah tidak asing lagi. Bahkan sudah publikasi di jurnal internasional sudah cukup banyak. Jadi sudah aman, insya Allah aman. Nah, tapi di pasca kan mensyaratkan cukup Sinta 3 sudah bisa digunakan untuk ujian tesis. Begitu ya, Mas. Minimal Sinta 3, kalau Sinta 2 malah bagus ya, Bro. Boleh, ya kalau apalagi mau meraih sampai Q1, itu luar biasa. Keren. Q4 lah paling tidak itu sudah terindeks Scopus sudah luar biasa. Nanti dibimbing Prof Nuni, GC People jangan khawatir. Tidak hanya saya, artinya di kimia alhamdulillah SDM-nya cukup bagus. Di kimia itu ada 11 guru besar. 11 guru besar. Iya, betul. Ya, dan semuanya dokter, mungkin tinggal 1 saja yang belum ya ini. Artinya SDM-nya sudah cukup bagus. Ya, yang ada terutama nanti di S2 kimia minimal yang mengajar S3 dan yang lainnya guru besar semua. Luar biasa keren. Harus dipersiapkan secara matang nih gitu, People. Jadi jangan ragu kita sudah punya fasilitas maupun pengajar ataupun dosen yang sudah cukup baik. Ya. Luar biasa, keren. Terkait kemitraan, jalinan kerjasama yang sudah dijalin oleh S2 Kimia Unesa ini, seperti apa, Prof Nuni? Karena ini sebetulnya kan masih baru ya untuk S2 Kimia, tapi kalau S1 Kimia itu
sudah cukup lama ya terkait dengan mitra. Kita punya banyak mitra di industri. Ya, jadi misalkan seperti di Python itu kita sudah menjalin kerjasama dengan sana, Baristan, BTKL dan sebagainya. Jadi di sini nanti juga tidak menutup kemungkinan kalau seandainya bisa research di mitra, kita nanti akan menjalin kerjasama terkait researchnya. Apabila dilaksanakan di industri, kami juga mengizinkan. Jadi untuk kebaikan ke masa depan ya kita harus menjalin kerjasama dengan mitra. Ya. Jadi di S1 kimia sudah terjalin, nanti di S2-nya mungkin tinggal melanjutkan dan bermitra, melanjutkan mitra-mitranya dan mungkin bisa dengan yang lainnya juga, insya Allah. Memperluas jalinan kerjasama. Iya, jalinan dan jaringan. Jalinan dan jaringan itu tadi ya. Baik, Prof. Nuni, untuk mengakses informasi lebih lanjut terkait S2 kimia, Kece People, teman-teman mahasiswa bisa mengakses melalui website atau sosial media mungkin? Iya. Di website Pasca Sarjana itu semua sudah cukup pengumuman ataupun informasi terkait pendaftaran S2 atau Pasca Sarjana ini sudah sangat lengkap, sudah sangat informatif sekali ya. Jadi mahasiswa baru pun yang saya tanya itu tidak kesulitan. Jadi apa langkah yang harus dilalui, kemudian harus bagaimana mendaftarnya, itu tidak ada kesulitan. Jadi sudah cukup jelas. Dan juga kami semua menyebarkan misalkan lewat brosur dan kita sekarang kan sudah lebih mudah ya Mas, lewat Instagram, lewat dengan Bapak mahasiswa. Ibu yang teman-teman yang ada di kimia itu saya harapkan update status setiap saat di Instagram ataupun di WhatsApp itu sudah sangat-sangat membantu ya. Ini terbukti dengan mahasiswa saya yang mendaftar itu juga, wah keren ya Bu, di UNESA sudah ada S2 kimia. Karena hanya dari sosial media ini. Jadi sudah punya ancang-ancang untuk mendaftar begitu Prof. Iya. Baik, untuk target khusus ke depan dari prodi S2 kimia yang notabene masih prodi baru. Seperti apa Prof? Iya, karena kita masih prodi baru, kita masih harus banyak belajar ya. Baik kepada S2 lainnya yang sudah cukup lama yang ada di sini dan juga di luar S2 yang lain yang ada di perguruan tinggi yang lain kan juga cukup banyak ya. Artinya yaitu utamanya kita harus banyak menjalin kerjasama, menjalin jaringan dengan mitra yang lain, dan ini yang utama ya meningkatkan kualitas dari SDM maupun mahasiswa yang ada di S2 kimia. Jadi utamanya kita ingin agar S2 kimia ini meskipun baru nantinya sudah bisa eksis sama seperti S2 yang ada di perguruan tinggi yang lainnya. Luar biasa. Semoga kedepannya terus eksis prodi kimia, apalagi setelah menonton tayangan ini. Nah, teman-teman bisa terbuka pikiran dan wawasannya untuk memantapkan pilihan masuk di prodi S2 kimia. Prof Nuni, sebelum kita menutup, silahkan closing statement dan menyapa Kece People yang ada di rumah. Silahkan. Baik, ini kami sampaikan kepada Kece People Kece People ya. Mari bergabung bersama S2 kimia. Kami S2 kimia mempunyai keunikan yang berbeda dengan S2 kimia yang ada di perguruan tinggi yang lain. Kita didukung oleh semua SDM yang mayoritas yang ada di sini alhamdulillah sudah guru besar. Jadi kami juga punya fasilitas instrumen yang tidak kalah dengan yang lainnya, sudah cukup bagus, sudah cukup safe untuk melakukan research. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Prof Nuni. Nah, Kece People, itu tadi obrolan saya bersama Prof Nuni selaku Ketua Program Studi S2 Kimia. Bagi kalian yang ingin tahu informasi lebih lanjut, bisa mengunjungi websitenya Pasca Sarjana UNESA ya. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya tentunya di Kece Media. Untuk update informasi seputar Universitas di Surabaya. Dan jangan lupa follow, share, dan subscribe video di Kece Media by UNESA. Mufti pamit, terima kasih. Sampai jumpa. Kece Radio, your easy listening station. Sampai jumpa.